Halo chess lovers, berjumpa lagi di channel Dunia Catur. Pada video kali ini, saya akan membahas review pertandingan catur ronde ke-6 antara Grandmaster Magnus Carlsen versus Grandmaster Alireza Firouzja. Sampai pada ronde ini, perolehan poin sementara hingga di ronde kelima adalah 2,5 poin untuk Magnus dan 2,5 poin untuk Alireza Firouzja. Oke guys, langsung saja ini dia reviewnya. Pada ronde ke-6 ini, Alireza Firouzja sebagai pemain putih dan Magnus Carlsen sebagai pemain hitam. Permainan diawali dengan pion ke E4 dan dibalas dengan pion ke C5. Pembukaan ini dinamakan dengan Sicilian Defense atau pertahanan Sisilia. Kemudian, Alireza kuda ke C3 mengembangkan kudanya sekaligus melindungi pion tengahnya. Magnus pion ke A6 mengontrol petak B5. Alireza kuda ke F3 dan dibalas pion ke D6, melindungi pionnya dan mengontrol petak E5 sekaligus membuka jalur serangan gajah. Alireza pion ke G3 dan dibalas gajah ke G4, mengancam kuda. Alireza pion ke H3 menyerang gajah. Magnus gajah kali kuda dan menteri kali gajah. Magnus kuda ke C6 dan Alireza gajah ke G2. Persiapan rokade pendek. Magnus pion ke G6 membuka jalur serangan gajah. Alireza rokade pendek dan gajah ke G7. Alireza kuda ke E2 mengontrol petak D4. Magnus kuda ke F6 mengembangkan kuda sekaligus membuka jalan rokade pendek. Alireza pion ke C3 dan dibalas dengan kuda ke D7 yang nantinya akan bermanuver ke E5 dan menyerang menteri. Alireza benteng ke D1 dan dibalas dengan kuda ke E5 mengancam menteri. Menteri ke E3 menghindari serangan kuda. Kemudian Magnus pion ke C4 dan dibalas pion ke B3, mengajak pertukaran pion. Kemungkinan langkah terbaik Magnus berikutnya adalah pion ke B5 untuk melindungi pion C4-nya. Tapi di sini Magnus Carlsen lebih memilih rokade pendek dan mengebaikan pionnya. Kemudian Alireza pasenya pion ke F4 menyerang kuda. Kuda bisa saja mundur ke D7 dan pion C4-nya sudah pasti hilang. Tapi di sini, sebelum pion ini hilang, Magnus memanfaatkannya dengan kuda ke D3 dengan maksud akan menukarkan kudanya dengan gajah. Lalu pion kali pion, kuda kali gajah, dan benteng kali kuda. Dari hasil pertukaran ini, Magnus Carlsen rugi 1 pion. Kemudian, Magnus benteng ke C8 menempatkan bentengnya ke jalur terbuka agar lebih aktif menyerang. Alireza benteng ke B1 menyerang pion di B7 dan dibalas menteri ke A5 juga menyerang pion lemah di A2. Benteng kali pion dan menteri kali pion sekaligus menyerang pion C4. Alireza pion ke D3 melindungi pionnya. Magnus benteng ke B8 mengajak pertukaran benteng. Alireza menerima tawaran benteng kali benteng dan benteng kali benteng. Kemudian Alireza pion ke E5 dan gajah menyerang kuda. Magnus melindungi kudanya dengan menteri ke A4 sekaligus menyerang benteng. Alireza benteng ke F1 menghindari serangan menteri. Magnus pion kali pion dan menteri ke E4 menyerang kuda 2 kali. Magnus benteng ke C8 menambah perlindungan kudanya. Alireza pion ke F5
mencoba memancing hitam untuk melakukan pertukaran pion. Magnus menolak dan menteri ke C2. Alireza pion ke G4 menambah perlindungan pion. Magnus gajah ke F6. Maksud dari gajah ini adalah untuk memberi perlindungan pada pion E7 sekaligus membuka tempat aman bagi rajanya. Alireza menteri ke E3 dengan tujuan berikutnya adalah mengusir menteri hitam dengan benteng ke C1, juga sekaligus membuka jalur serangan gajah pada kuda C6, dan juga agar pion bisa ke G5 dan mengancam gajah hitam. Magnus menjawab dengan pion ke G5 mencegah pion naik. Lalu Alireza benteng ke C1 mengancam menteri, sekaligus melindungi pion C3 agar kudanya bisa bebas dan aktif. Oke, sedikit analisis tentang langkah ini. Di sini, Alireza ingin mengaktifkan kudanya. Sementara petak D4 dan F4 diblokir oleh pion hitam. Petak yang paling aman dan strategis untuk kuda ini adalah di petak E4, karena dapat sekaligus menyerang bidak G5. Oke, kita lanjut. Magnus menteri ke B2 menghindari serangan benteng. Dan sudah jelas kuda ke G3 dengan tujuan akan bermanuver ke E4. Magnus juga mengaktifkan kudanya ke A5 dengan maksud akan ke B3 dan mengancam benteng. Alireza kuda ke E4. Lihat, posisi kuda ini kembali melindungi pionnya, sehingga aman dari serangan menteri jika sewaktu-waktu benteng terancam, dan juga sekaligus menyerang pion hitam di G5. Magnus menjawab dengan pion ke H6, melindungi pionnya. Kemudian Alireza benteng ke F1, dan Magnus melakukan kesalahan dengan kuda ke B3. Langkah ini membuat kuda terpangku menteri, karena menteri putih sudah pasti ke B6. Kuda hitam ini sudah dipastikan hilang jika kuda putih ke petak C7. Oke, di sini Magnus mengamankan rajanya ke G7, dan Alireza mengancam benteng terlebih dahulu dengan menteri ke B7, agar kudanya bisa naik ke C5. Magnus benteng ke F8 menghindari serangan menteri, dan Alireza kuda ke C5 menyerang kuda 2 kali. Magnus menteri kali pion, kuda kali kuda, dan menteri kali pion. Alireza beruntung karena menukarkan 2 pion dengan 1 kuda. Kemudian, Alireza kuda ke A5 untuk melindungi pionnya, dan dibalas benteng ke D8 kembali mengaktifkan bentengnya. Kemudian Alireza menteri ke E4 mengajak pertukaran menteri. Ajakan pertukaran menteri ini tentunya sangat mungkin bagi putih, karena putih unggul perwira dan juga unggul posisi. Di sini, Magnus jelas menolak. Menteri kabur ke C3 dan dibalas kuda ke C6 mengancam benteng. Magnus benteng ke D2 menghindari serangan kuda. Alireza raja ke H1 dan dibalas pion ke A5. Alireza kuda ke A7 dengan tujuan berikutnya akan ke A5 dan menyerang menteri sekaligus memblokade jalan pion di petak A3. Magnus pion ke A4 dan Alireza kuda ke A5 menyerang menteri. Magnus menteri ke B2 dan dibalas menteri ke F2. Magnus pion ke A3 dan dibalas kuda kali pion. Magnus pion ke E4 mengancam menteri. Menteri kali pion dan menteri kali kuda. Pada posisi ini, durasi waktu untuk Magnus tersisa 16 detik lagi, dan untuk Alireza tersisa 17 detik lagi. Jadi jangan heran ya teman-teman, jika di setiap akhir permainan catur sering terjadi langkah-langkah yang tidak akurat. Terkadang pemain melakukan langkah bolak-balik yang tidak beraturan,
Namun tentu saja itu adalah bagian dari triknya agar bisa bertahan pada durasi waktu yang sangat singkat. Oke, kita lanjut. Di sini, Alireza menteri ke F3 lagi-lagi mengajak pertukaran menteri. Magnus menolak dan menteri ke B2. Alireza menteri ke E4 dan dibalas dengan benteng ke C2. Alireza pion ke C5. Lihat, pion ini gratis. Dan tentu saja benteng kali pion. Menteri balik lagi ke F3 dan benteng ke C1. Mengajak pertukaran benteng. Menteri balik lagi ke E4 dan benteng kali benteng. Ska. Gajah kali benteng dan dibalas gajah ke E5 dengan ancaman skakmat di H2. Alireza menteri ke G2 menahan serangan menteri hitam. Magnus menteri ke C1 dan dibalas menteri ke E2. Magnus menteri ke F4 dan menteri balik lagi ke G2. Magnus pion ke H5 mengancam pion. Pion kali pion dan menteri kali pion. Alireza menteri ke E2 dibalas menteri ke F4 dan menteri balik lagi ke G2. Magnus raja ke H6 dan dibalas menteri ke E2 melindungi pionnya. Magnus pion ke F5 dan menteri balik lagi ke G2. Magnus menteri ke E4 mengajak pertukaran menteri dan Alireza menerima tawaran. Menteri kali menteri dan pion kali menteri. Alireza gajah ke E2 dan dibalas gajah ke F4. Alireza gajah ke G4 dan dibalas pion ke E5. Alireza raja ke G2 dan dibalas pion ke E3. Alireza raja ke F1 dan dibalas pion ke E4. Alireza raja ke E2 menahan jalan pion hitam. Pada posisi ini, kedua pemain tentunya tidak mau mengalah. Magnus hanya menggerakkan gajahnya bolak-balik di F4 dan F5. Dan begitu juga dengan Alireza yang hanya menggerakkan rajanya saja. Jadi di akhir permainan, terjadilah remis. Jadi guys, itulah review pertandingan ronde ke-6 antara Grandmaster Magnus Carlsen versus Grandmaster Alireza Firouzja. Perolehan poin hingga pada ronde ini adalah 3 poin untuk Magnus dan 3 poin untuk Alireza Firouzja. Oke guys, saksikan dan ikuti terus ya updatean terbaru dari dunia catur. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya.